Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nainisa Indah Zakiati dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri dan juga jamur. Nah, mari kita langsung ke materinya. Baik, jadi ini adalah bakteri, gambar dari bakteri. Bakteri sendiri adalah sel yang berupa prokaryotik. Di sini kita lihat ada kapsul, ada dinding sel, ada plasma membran, ada sitoplasma, ribosom, nukleotida, villi, dan juga flagel yang berfungsi sebagai motilitas pada bakteri tersebut. Nah, lalu kenapa harus ada pewarnaan? Nah, jadi pewarnaan itu mengapa harus diwarnai? Karena bakteri sendiri itu pada sifatnya tidak bisa dibiaskan oleh cahaya. Jadi ketika kita melihat pada mikroskop yang terdapat cahayanya, dia itu transparan. Jadi nggak bisa kelihatan telanjang mata, jadi harus diwarnai terlebih dahulu. Jadi nanti pewarnaan tersebut berfungsi agar antar bakteri dan juga pada latar belakang atau background dari preparat tersebut tuh dapat kontras. Jadi bisa dilihat secara pada mikroskop seperti itu. Nah, zat warna yang digunakan pada pewarnaan bakteri ini, jadi zat warna tersebut memiliki muatan. Muatannya bisa positif, bisa negatif. Nah, ketika zat warna tersebut muatan positif, maka disebut zat warna basa. Tapi ketika negatif, dinamakan zat warna asam. Nah, biasanya untuk mewarnai bakteri bagian morfologinya, mewarnai bakterinya tersebut, kita menggunakan pewarnaan berupa basa. Karena dinding sel pada bakteri tersebut itu adalah bermuatannya negatif. Jadi ketika kita menggunakan zat warna positif, dia bisa berikatan dengan zat warna negatif berikatan dengan muatan negatif pada dinding sel bakteri. Nah, kalau misalkan pewarnaan negatif juga bisa itu untuk mewarnai latar belakang dari preparat tersebut. Nah, jenis pewarnaannya apa aja? Jadi di sini ada 4 yang saya ingin jelaskan. Yang pertama ada pewarnaan sederhana, yang kedua ada pewarnaan diferensial, yang ketiga ada pewarnaan struktur, dan yang keempat adalah pewarnaan negatif. Yang pertama, pewarnaan sederhana tersebut adalah melibatkan satu jenis zat warna saja. Nah, ini digunakan untuk melihat bentuk dan ukurannya. Zat warnanya bisa kristal violet, biru metilen, karbol fusin, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah pewarnaan diferensial. Di sini pewarnaan diferensial menggunakan lebih dari satu zat warna. Jadi tidak seperti pewarnaan sederhana, dia menggunakan lebih dari satu zat warna. Ada 2, yaitu pewarnaan gram dan juga pewarnaan tahan asam. Nah, pewarnaan gram sendiri itu bertujuan untuk membedakan gram positif dan juga gram negatif. Nah, sedangkan pewarnaan tahan asam berguna untuk pewarnaan pada bakteri yang mengandung lemak dalam konsentrasi tinggi. Nah, selanjutnya adalah pewarnaan struktur, di mana pewarnaan struktur ini bertujuan untuk melihat struktur khusus pada bagian bakteri tersebut, misalnya pewarnaan spora, pewarnaan flagel, dan juga pewarnaan kapsul. Selanjutnya adalah pewarnaan negatif. Di sini pewarnaan negatif bertujuan untuk mewarnai background pada preparat bakteri tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat bakterinya, cuman latar belakang atau background dari preparat tersebut nanti akan berwarna hitam. Jadi masih bisa dibedakan antara mana bakteri dan juga mana background-nya. Nanti dengan pewarnaan negatif, kita bisa melihat morfologi dan juga ukuran sel bakteri tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai pewarnaan sederhana. Sebelumnya, sebelum melakukan praktikum, maka harus menggunakan APD terlebih dahulu. Di sini ada masker, surgical mask, lalu ada jas lab, dan juga ada handscoon. Nah, ini adalah alat-alat pewarnaan sederhana. Yang pertama ada objek glass, yang kedua ada kertas saring, lalu ada korek api, lalu ada rak pewarnaan, ada mikroskop, ada OC, ada pipet tetes, dan juga ada kapas. Nah, ini ada bunsen atau spiritus, lalu ada cawan petri. Nah, bahan-bahannya di sini ada minyak imersi, ada alkohol 70%, ada aquades, ada zat warna. Di sini saya menggunakan safranin seperti contoh. Lalu ada cawan petri. Di sini tuh cawan petri maksud saya adalah ada isinya berupa suspensi bakteri yang akan digunakan praktikum. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, sebelum
sebelum praktikum maka kita harus menyiapkan alat tersebut dan bahan-bahannya. Lalu yang kedua adalah harus mensterilkan alatnya dengan cara dibersihkan dengan alkohol, dan juga preparat atau objek gelas itu harus dibersihkan dengan alkohol 70% yang tadi disebutkan. Lalu yang kedua ini adalah pemanasan preparat. Di sini saya mengambil dari sebuah video praktikum dari universitas lain. Di sini tujuan dalam pemanasan objek gelas adalah untuk membuatnya lebih steril juga. Lalu yang kedua adalah memanaskan OC sampai membara. Lalu kita diamkan OC terlebih dahulu agar agak dingin, tapi jangan terlalu dingin juga. Lalu OC tersebut digunakan untuk mengambil spesimen bakteri yang terdapat di dalam saluran Petri. Lalu spesimen bakteri diletakkan pada objek gelas, diratakan. Lalu OC dibakar lagi sampai berpijar agar dia tidak terdapat bakteri lagi di bagian OC-nya tersebut. Lalu kita keringkan objek gelas yang sudah ada bakterinya dengan cara dipanaskan atau dilalui pada api dari bunsen, tapi jangan sampai terlalu panas. Nah, ini adalah proses pengeringan, ditunggu sampai kering. Lalu preparat tersebut kita taruh di bagian rak warnaan. Di sini ketika ditaruh pada dalam rak warnaan, lalu kita teteskan 2-3 tetes safranin. Sebagai contohnya, safranin, lalu ditunggu sekitar 2 menit. Nah, ini ketika sudah diteteskan secara menyeluruh. Nah, lalu ketika sudah ditunggu 2 menit, maka harus dibilas dengan aquades atau air mengalir sampai bersih. Lalu bisa dikeringkan menggunakan kertas saring. Di sini gambarnya menggunakan tisu, tapi jangan ketika mengeringkan tuh jangan ditekan terlalu keras karena bisa mengangkat bakteri-bakterinya dan nanti hasilnya tidak maksimal. Lalu dilihat menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah salah satu hasil pewarnaan menggunakan safranin. Bakterinya berupa Staphylococcus. Bentuk bakterinya bisa kita lihat bulat-bulat atau kokus seperti namanya, kokus. Lalu ini adalah menggunakan perbesaran 1000 kali. Ini saya ambil dari video kelompok pada YouTube juga. Nanti saya sertakan sumbernya. Nah, di sini saya akan belajar pada pewarnaan jamur. Di sini pewarnaan jamur ada beberapa jenis. Yang pertama ada pewarnaan KOH, yang kedua ada pewarnaan lactophenol cotton blue, ada pewarnaan HE atau hematoxylate eosin, pewarnaan periodic acid shift, dan juga pewarnaan gomori methenamine silver. Namun yang akan saya jelaskan adalah pewarnaan KOH. Di sini pewarnaan KOH bertujuan untuk melihat adanya hifa atau spora pada kulit, kuku, dan juga rambut. Nah, sebenarnya biasanya pewarnaan KOH ini digunakan untuk memeriksa kulit-kulit atau kuku atau rambut yang mengalami dalam keadaan patologis seperti itu. Nah, ini alat dan bahannya. Yang pertama ada scalpel, ada objek glass dan cover glass, ada bunsen, ada korek api, ada KOH 10%, ada aseton, dan juga ada mikroskop. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita harus menyiapkan spesimen kulit yang akan dikerok sebagai objek penelitian, objek praktikum. Nah, di sini sebagai contohnya yang saya pakai buat gambar adalah pada bagian kaki. Tuh. Nah, itu sebelumnya itu harus dibersihkan dengan aseton terlebih dahulu kakinya. Setelah itu baru dikerok menggunakan scalpel dan hasil kerokan tersebut langsung ditaruh di bagian objek glassnya, di bagian tengah-tengah. Nah, ini adalah hasil kerokannya. Lalu setelah itu preparat tersebut diberi KOH 10%. Nah, di sini pemberian KOH 10% itu ditujukan untuk kuku dan juga kulit, sedangkan untuk rambut menggunakan KOH 20%. Lalu ditutup dengan cover glass. Nah, ini juga dipanaskan, preparatnya dipanaskan untuk memfiksasi juga. Di sini pemanasannya di video tidak menggunakan bunsen, cuman kita bisa menggunakan bunsen atau spiritus sebagai gantinya. Itu bisa dilalui 3-4 kali di bagian atas apinya.
Nah, ini yang sudah siap preparatnya. Lalu ini adalah bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah hasil dari preparat tersebut, di mana kita bisa lihat di sini ada hifa-hifa pada jamur. Ini adalah sumber yang saya ambil sebagai referensi video. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.